Adakah wacana Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan mewujud dalam beberapa hari mendatang? Bagaimana posisi Partai Demokrat dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono? Bagaimana pula tanggapan Gerindra atas merapatnya PKB dengan Nasdem? Kita akan membahasnya pemirsa bersama politikus Partai Kebangkitan Bangsa yang nanti akan bergabung bersama kami. Masih terus kita hubungi Andro, yaitu ada Pak Hanif Dakiri. Kemudian saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada politikus dari Partai Demokrat, yaitu ada Bang Herzaki Mahendra Putra, dan juga pengamat politik yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-Bapak, kita sapa. Sudah ada dua orang yang bergabung di sini. Pertama saya ingin menuju ke Mas Herzaki terlebih dahulu. Apa yang kemudian diketahui oleh Demokrat mengenai rencana bersandingnya Anies Baswedan dan juga Caimin? Mas Herzaki. Ya, kami tahunya ini kira-kira tengah malam menuju subuh, ya. Ketika ada informasi sebelumnya setelah kami ada rapat pemenangan ya di internal kami di Cikeas, lalu menjelang tengah malam perwakilan tim 8 kami bertemu dengan beberapa teman, lalu ada informasi katanya kalau sudah ada kesepakatan baru, kesepakatan yang dilakukan oleh teman-teman Nasdem dan PKB, yaitu mengusung Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres. Nah, tentu saja kami sangat kaget mendengar informasi ini karena ini tidak pernah masuk dalam perbincangan sebelumnya, tidak pernah dikomunikasikan kepada kami sebelumnya untuk bisa memastikan ya, ini kami mengecek mendatangi Pak Sudirman Said, anggota tim 8 dari Baca Pres. Yang mendatangi itu adalah perwakilan tim 8 dari kami. Ternyata setelah dikonfirmasi benar. Jadi memang sudah ada kesepakatan. Jadi jangan bilang belum ada kesepakatan gitu. Ya, katanya belum diformalkan. Tapi ini sudah ada kesepakatan. Ya, sudah ada kesepakatan. Sudah ada dukungan, ya, kesepakatan Nasdem dan PKB mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, ini ternyata kejadian yang kami tahu ternyata adalah 1x24 jam sebelumnya. Kira-kira itu di Selasa malam di Nasdem Tower yang kami dapat informasinya, Mas Anies itu bersama Pak Surya Paloh disampaikan ini ada dukungan ya dari Nasdem dan PKB untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mau ambil atau tidak? Ayo ini cepat putuskan. Kalau enggak nanti batal ini katanya. Kira-kira seperti itu gitu. Yang menurut kami yang sangat mengagetkannya adalah betapa komunikasi, kerjasama, ya kebersamaan kita selama 1 tahun lebih ini ternyata hanya untuk hal dalam beberapa menit saja bisa buyar gitu. Nah ini yang kami sangat kaget ya, sangat kaget karena berarti ada pihak-pihak yang tidak menjaga komitmen ya, kepercayaan yang selama ini kita berikan ternyata kemudian menjadi buyar dengan bermain sendiri di belakang, membuat kesepakatan sendiri di belakang ya, dan kemudian memaksakan kesepakatan itu kepada kami karena ditanya mau ikut atau tidak. Jadi setelah kesepakatan itu dibuat lalu disampaikan mau ikut atau tidak. Jadi janganlah bermain narasi. Inilah faktanya. Padahal di koalisi ini, di koalisi perubahan, jelas-jelas ada unsur kesetaraan yang dijunjung tinggi. Ya, bagaimana semua keputusan diambil bersama, disepakati bersama. Ini jangankan diajak bicara, ya, jangankan diajak memutuskan, diajak bicara saja sebelumnya informasi ini tidak ada sama sekali. Nah inilah yang menurut kami suatu fenomena yang sangat mengagetkan bagi kami, tidak punya etika politik sama sekali. Ya, bagaimana tidak bisa menghormati kesepakatan yang sudah kita tuangkan dalam piagam. Bagaimana kita berproses panjang lalu mendadak, kami merasa yang kami dukung ini pemimpin rakyat gitu sebelumnya. Tapi ternyata tidak lebih dari petugas partai juga. Karena apa? Ya hanya untuk kepentingan bahwa saya segera pasti berlayar nih. Padahal sebenarnya juga sudah bisa berlayar sebelumnya gitu. Ya kan, dengan kesepakatan bertiga. Nah ini yang sangat kami sayangkan gitu, demi kepentingan sendiri, demi keinginannya sendiri, agar bisa segera berlayar, mengabaikan semua proses. Baik Mas Herzaki. Tapi tidak apa-apa, melalui proses ini kami mengetahui, ya kami mengetahui, satu lagi saya sampaikan, akhirnya ada sosok yang kita pikir baik, yang ternyata rela meninggalkan teman-teman yang sudah lama berjuang bersama, begitu saja. Ya, begitu keinginannya bisa terpenuhi melalui jalur yang lain, kami bersyukur mengetahuinya saat ini. Tidak mengetahuinya ketika nanti masa-masa kampanye atau setelah benar-benar mengusung. Nah, itu Mas Herzaki, kita juga masih menunggu bersama Wakil Ketua Umum PKB.
Hanif Dakiri yang nanti akan bergabung bersama kita di Kabar Petang. Tapi kita ke Prof. Burhanuddin terlebih dahulu. Prof, bagaimana melihatnya? Partai Demokrat sudah sangat gerah merasa bahasanya narasi yang beredar ini merasa dihianati oleh mitra koalisinya sendiri. Saya kira kegerahan Partai Demokrat sangat bisa dipahami. Karena bagaimanapun Partai Demokrat bagian dari koalisi Perubahan untuk Persatuan yang selama sekian bulan bahkan sudah hampir setahun menjalin kerjasama untuk mengusung Mas Anies. Jadi setiap kesepakatan seharusnya dibicarakan bersama 3 partai pengusung. Tetapi satu sisi memang saya tidak terlalu kaget bahwa ujungnya Mas Anies akhirnya memilih jalan yang lebih dekat dengan aspirasi Partai Nasdem ya, ketimbang misalnya Partai Demokrat. Ini kan sebenarnya sudah bisa kita duga sejak lama ya, Andro ya. Pertama, ada 2 perbedaan antara Nasdem dan Partai Demokrat. Pertama terkait dengan siapa cawapres yang diusung oleh koalisi perubahan. Yang kedua adalah timing. Kapan cawapres yang sudah disepakati itu akan diumumkan oleh koalisi perubahan. Nah, 2 hal ini terkatung-katung sekian bulan. Dan menurut saya aneh untuk sebuah koalisi yang lebih awal dideklarasikan dan Mas Anies juga sudah ditetapkan sebagai capres per akhir 2022, tetapi dalam pengambilan keputusan cawapres itu memakan waktu yang lama. Nah, pertanyaannya apakah waktunya yang lama ataukah orangnya yang tidak disepakati? Ternyata yang kedua yang lebih menampakkan kejelasannya. Belakangan terkonfirmasi bahwa memang Partai Nasdem itu kurang berkenan jika Mas AHY yang dipilih sebagai cawapresnya Mas Anies. Dan itu yang menjelaskan mengapa timing pengumuman cawapres Mas Anies itu harus terlambat sekian bulan. Bahkan akhirnya bukan Mas AHY pula yang ditetapkan sebagai cawapresnya Mas Anies. Nah, di satu sisi mungkin argumen Nasdem bisa dimengerti ya, yaitu argumen elektoral. Yaitu bahwa Mas Anies membutuhkan cawapres yang dianggap bisa menambal kekurangan dukungan Mas Anies di basis NU, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena bagaimanapun Anies sangat kekurangan dukungan di 2 provinsi kunci ini. Dan pemilihan PKB salah satunya mungkin alasan untuk menutupi kekurangan elektoral tersebut. Tetapi pilihan sampai pada nama Muhaimin Iskandar itu juga bisa diperdebatkan. Pertama, secara popularitas, Muhaimin Iskandar itu jauh di bawah Mas AHY. Yang kedua, mungkin PKB sebagai partai seksi, tetapi secara personal Pak Muhaimin Iskandar masih perlu kerja keras untuk meyakinkan, jangankan warga NU secara umum, basis PKB sendiri pun belum seluruhnya memilih Mas Caimin. Jadi memang ada plus minus di situ, tetapi pada ujungnya kita tahu ternyata Mas Anies lebih memilih argumen yang selama ini disuarakan oleh Partai Nasdem ketimbang yang selama ini disampaikan Demokrat. Oke, baik. Sekarang kita juga sudah bergabung dengan dari PKB, yaitu ada Pak Syaiful Huda, tapi nanti kita akan berbincang bersama beliau. Kita ingin tahu sebetulnya apa yang diperbincangkan secara lebih detail lagi, lebih persis lagi mengenai pertemuan antara PKB dan juga Nasdem dan juga Anies Baswedan ketika akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi bersama menjadi capres dan juga cawapres. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.